Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa agar kasih, anugerah, kebaikan dari Bapa di surga melimpah dengan ruahnya atas setiap saudara dan saya. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala rancangan yang jahat akan dihancurkan. Bahkan saya pun menyaksikan acara ini, hamba-Mu berdoa, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Sepanjang hari ini Tuhan menuntun, menyertai, memberikan kekuatan. Bahkan sepanjang kehidupan mereka, selama mereka mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah mereka ditinggalkan. Tidak akan pernah mereka dipermalukan. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan. Nama-Mu disebut dalam kehidupan setiap kami. Kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Berkuasa atas diri sendiri. Salah seorang kenalan saya berkata bahwa musuh terbesar dalam hidup ini bukanlah orang lain. Bukanlah saingan kita, rival kita, atau bahkan mungkin bukanlah musuh kita. Tapi musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Seringkali orang dapat mengalahkan orang lain, tapi tidak dapat mengalahkan dirinya sendiri. Seringkali orang dapat mengalahkan musuh yang hebat, tapi seringkali dijatuhkan oleh dirinya sendiri. Karena ketika kita dapat mengalahkan diri kita sendiri, maka kita dapat menguasai hidup kita. That's why ketika kita mengikuti Yesus, kita mengatakan sangkal diri, pikul salib. Karena ketika menyangkal diri, mati bagi dunia, hidup bagi Yesus, maka semenjak itulah hidup ini menjadi masuk akal. Ketika kita terus hidup dalam keakuan, hidup dalam mengandalkan diri sendiri, untuk sementara waktu kelihatannya aman, tapi akan ada fase-fase dalam hidup kita, kita tidak dapat lagi mengandalkan diri kita sendiri. That's why berkuasa atas diri sendiri ada hal yang perlu kita lakukan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari kerajaan surga. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam firman Allah yang kita baca tadi, dalam kitab Amsal, dikatakan bahwa orang yang sabar disebut pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 16 ayat yang ke-32. Di antara 9 buah roh, salah satu di antaranya adalah menguasai diri. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan untuk mengontrol, untuk mengendalikan diri sendiri, bahkan untuk berkuasa atas diri sendiri. Apa yang dimaksud dengan menguasai diri? 1 Korintus 7 ayat yang ke-9 mengatakan menguasai diri dari keinginan hawa nafsu. Titus 1 ayat yang ke-8 menguasai diri dari karakter atau watak pribadi yang buruk. Bahkan 2 Timotius 4 ayat yang ke-5 mengatakan menguasai diri dalam segala hal. Aku menguasai diriku dalam segala hal. Bahkan firman Allah mengatakan menguasai diri dalam makan, dalam tidur, bekerja, berkata. Menguasai diri bukan hanya ketika orang melihat, tapi menguasai diri ketika orang lain tidak melihat. Menguasai diri ketika kelimpahan, menguasai diri ketika kekurangan. Menguasai diri ketika kita di atas, tetap menguasai diri ketika kita di bawah. Saya percaya bahwa orang yang menguasai dirinya sendiri tidak merasa tinggi ketika di tempat yang tinggi, tidak merasa rendah ketika ditaruh di tempat yang rendah. Karena dirinya telah menguasai dirinya. Rasul Paulus mengatakan dalam segala hal aku belajar menguasai diriku. Agar ketika aku menyampaikan berita firman Tuhan, aku tidak ditolak. Menguasai diri untuk apa? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Menguasai diri supaya kita dapat berdoa. Ada banyak orang tidak dapat berdoa karena terlalu sibuk dengan ketakutan, dengan kekhawatirannya. Kuasai dirimu, jadilah tenang agar engkau dapat berdoa. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-13 menguasai diri demi kepentingan bersama. Ada banyak orang tidak dapat bekerja dalam teamwork karena selalu cari ribut dengan yang lain. Pokoknya kalau dia ada, pasti cari ribut. Ketika dia nggak ada, kebersamaan menjadi ada. Kadang-kadang bukan karena kita kurang pinter, tapi kadang-kadang karena kita nggak dapat kuasai mulut kita ketika kita bersama-sama orang lain. Perkataan kita menyakiti, perbuatan kita melukai, sehingga kita nggak diterima oleh komunitas kita.
Berikutnya dalam Roma 12 ayat yang ketiga, menguasai diri menurut ukuran iman kita. Alkitab mengatakan aku tidak memikirkan yang terlalu besar. Bukan berarti tidak boleh bermimpi. Tapi artinya kita tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Artinya kita tidak terlalu berpikir yang bombastis, yang di luar dari apa yang Tuhan siapkan dalam hidup saudara dan saya. Alkitab juga mengatakan menguasai diri karena ada mahkota yang tersedia. Dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Alkitab mengatakan Kain tidak dapat menguasai dirinya sendiri, sehingga membunuh adiknya sendiri yaitu Habel. Saul tidak dapat menguasai dirinya ketika para musuh menyerang dia. Nabi Samuel belum datang juga, kelihatannya terlambat. Saul membakar sebuah korban bakaran padahal dia sebagai seorang raja. Imam adalah tugas dari yang namanya Nabi Samuel. Maka kita mengatakan Saul juga tidak dapat menguasai dirinya ketika dia lihat orang dipuji-puji, orang lain dipuji lebih hebat dari dia. Ketika Daud dilulukan lebih hebat dari dia, Saul tidak dapat menguasai dirinya sendiri. Ada banyak orang tidak memiliki kemampuan menguasai dirinya. Sehingga ketika ada masalah datang, dia cenderung diobrak-abrik oleh masalah tersebut. Firman Allah mengatakan apa gambaran orang yang bisa menguasai diri. Amsal 16 ayat yang ke-32, 25, 28 mengatakan orang yang menguasai diri seperti pahlawan. Ketika kita dapat menguasai diri kita, maka kita mengatakan kita seperti seorang pahlawan. Yang artinya kita tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi kita mengendalikan keadaan. Kita tidak ditawan, kita tidak dipimpin oleh masalah, tapi kita menjadi pemimpin atas masalah kita. Firman Allah dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-25, orang yang menguasai diri seperti olahragawan. Tahukah saudara, salah satu kelebihan dari para atlet, mereka memiliki disiplin diri yang hebat. Mereka mengatur makan mereka mengatur jam tidur mereka, bahkan mereka mengatur cara mereka berpakaian. Karena mereka menggambarkan diri mereka menantikan sebuah pertandingan. Dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, hidup ini ada sebuah pertandingan. Kuasai diri saudara. Ada banyak orang tidak dapat menguasai perkataan, tidak dapat menguasai perasaannya, hanyut kalau istilah orang cinta lokasi. Padahal udah punya istri, udah punya suami, udah punya anak, tapi kadang-kadang dapat menguasai hati. Ada banyak orang jatuh cinta sama orang yang salah, padahal hatinya udah bilang enggak, jangan, tapi karena tidak dapat menguasai dirinya. Ada banyak orang ketika mobilnya disalip, emosinya meningkat, tidak dapat menguasai dirinya, pukul dulu, berujung ke dalam yang namanya polisi, masuk penjara. Menguasai diri kita sangat penting. Alkitab mengatakan juga berikutnya dalam Yakobus 3 ayat yang ke-8, menguasai diri seperti seorang pawang. Pawang adalah yang mengatur binatang atau mengatur pawang hujan, pawang ular, pawang binatang, pawang burung dan sebagainya. Mereka berkuasa atas binatang mereka, atas keadaan mereka. Menguasai dirinya sedemikian rupa. Dalam hidup ini, kalau saya boleh mengilustrasikan hidup ini seperti sebuah mobil, terdapat pedal gas dan pedal rem. Seorang pengemudi harus bisa menguasai diri. Kapan injek gas, kapan injek rem. Ada banyak orang dalam mobilnya gak bisa kuasai dirinya. Injek gas terus karena di sebelah kanannya salib dia. Gas terus dan ujung-ujungnya apa? Kecelakaan. Ada banyak orang punya smartphone, tapi karakternya gak smart. Jari jemarinya tidak dapat dia kendalikan, sehingga dia mengetik perkataan yang menyakiti orang lain. Ada banyak orang dipimpin oleh dirinya, dikuasai oleh keadaannya. Hari ini mari, agar kedewasaan perilaku kita dapat menunjukkan bahwa kita dapat menguasai diri kita. Kita mengatakan orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti tembok yang roboh. Dalam Amsal 25 ayat ke-28. Bagi mereka yang dapat menguasai dirinya, tersedia mahkota kemuliaan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Saya berdoa agar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Hari demi hari mati bagi kedagingan, hidup bagi Kristus. Hari demi hari memokuskan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan. Hari demi hari bukan dikendalikan oleh masalah, tapi kita mengendalikan masalah. Menjadi pemimpin atas masalah kita, bukan menjadi tawanan atas masalah kita. Tulis kolom komentar di bawah,
Bagaimana saudara mau menguasai hidupmu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Bagaimana saudara mau menjadi pemimpin atas hidup saudara. Terus kolom komentar di bawah, saya berkuasa atas diri saya. Karena Yesus telah mati bagi saya. Memberikan kekuatan dalam diri kita. Roma 8:37 mengatakan demikian. Bahwa dalam segala halnya ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bilang kiri kanan saudara, kita adalah orang-orang pemenang. Yang punya surga sangat mencintai saudara. Mari mati bagi dunia, hidup bagi Kristus. Mati bagi kedagingan, tapi hidup dalam Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku telah mati dan tinggal. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pada hari ini kami bilang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kami telah mati bagi dunia ini dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ketika kita dapat menguasai diri kita dalam setiap masalah ini, tidak dikendalikan oleh masalah, tidak dikendalikan oleh mood, bahkan tidak dipimpin oleh perkataan orang. Ada banyak orang hari-hari ini istilah dunianya baper, bawa perasaan. Lihat cuaca mendung dikit, lihat langit gelap dikit, lagu melo dikit, moodnya berubah. Tapi hari ini Alkitab mengatakan dalam segala hal, dalam hal ini kita orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Bangkitkan diri saudara bukan untuk mengasihani dirimu, tapi percaya bahwa engkau adalah pemimpin atas hidupmu. Engkau adalah pemenang dalam Kristus Yesus Tuhan. Dengan kekuatan dari surga, kau dan aku dimampukan untuk menguasai diri kita. Tidak dikuasai oleh masalah, tapi berkuasa atas masalah. Doa saya agar Tuhan memberikan kekuatan damai sejahtera, pimpinan hari lepas hari.
Karena yang punya surga, crazy love it.